Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuki pelajaran 1 kelas 4, mari kita berdoa. Sebelum belajar dulu, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Pada pembelajaran 1 kelas 4 kita akan memasuki tema mari belajar Al-Quran surat Al-Falaq. Sebelum kita memasuki pembelajarannya, kita harus tahu dulu apa sih Al-Falaq itu. Mengapa kita wajib harus membaca dan mempelajari Al-Quran? Kepada siapa kita hanya meminta perlindungan? Apa yang terkandung dalam surat Al-Falaq? Ya, jawaban dari pertanyaan ini ada di Al-Quran, salah satunya di surat Al-Falaq. Betul. Mari kita perkenalan dulu dengan surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq memang adalah surat urutan 113 dari 114 di Al-Quran. Terdiri dari 5 ayat yang berarti waktu subuh turun berbarengan dengan surat An-Nas. Diturunkan di Makkah, makanya surat ini tergolong dengan surat Makkiyah. Baik. Mari kita membaca sama-sama surat Al-Falaq beserta artinya atau terjemahannya. Mari tirukan Pak Wahab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila sudah gelap gulita. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita penyihir yang meniupkan buhul-buhulnya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Baik. Nanti anak-anak mempraktekkan menghafal surat Al-Falaq beserta terjemahnya. Terjemahnya bisa kalian lihat di mufradat atau arti kosakata atau di buku LKS kalian. Baik. Kita lanjut untuk pembelajaran selanjutnya. Pembahasan selanjutnya yaitu kandungan dan isi pokok surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq yaitu tergolong surat yang pendek atau yang ada di juz amma, juz 30. Kandungannya adalah 1. Pada ayat pertama kita diperintahkan untuk berlindung hanya kepada Allah, Tuhan yang menguasai waktu subuh. Jadi kita tidak boleh meminta perlindungan atau pertolongan kepada selain Allah. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan semua makhluknya. Jadi yang menciptakan makhluk adalah Allah, dan kita jika menerima kejahatan dari makhluknya, maka kita harus kembali kepada Allah dengan meminta pertolongan Allah. Yang ketiga, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan malam yang gelap gulita. Kita berlindung dari pencuri, dari kejahatan malam itu seperti pencuri, begal dan lain-lain itu. Yang keempat, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita-wanita penyihir yang meniupkan buhul-buhulnya. Wanita-wanita penyihir. Apa itu buhul-buhul? Buhul itu adalah benang yang diikat di contoh kayak boneka, kayak kayu, kayak yang menyerupai yang untuk disihir atau bahasa kita adalah santet itu. Yang bisa menolong kita adalah siapa? Allah. Maka kita membaca surah Al-Falaq. Yang kelima, berlindung dari kejahatan orang-orang yang dengki. Orang yang dengki itu sangat bahaya karena kita tidak tahu orang itu bermaksud
jahat atau buruk kepada kita. Karena orang dengki itu orang yang tidak suka bila kita dalam keadaan senang atau gembira. Itu orang namanya dengki. Yang keenam, Rasulullah SAW membaca surat Al-Falaq dan ditambah dengan surat Al-Ikhlas, kemudian dibaca lagi kan surat An-Nas sebelum tidur, lalu ditiupkanlah ke kedua telapak tangan Rasulullah, kemudian Rasulullah mengusap seluruh badannya dengan tangannya itu yang sudah ditiupkan surat Al-Falaq. Baik. Yang selanjutnya, setelah kita tahu kandungan isi surat Al-Falaq, maka kita harus mengamalkan isi surat Al-Falaq di kehidupan sehari. Contohnya, sebagai seorang muslim kita wajib percaya dan yakin atas perlindungan dan pertolongan Allah, dan kita tidak boleh meminta perlindungan dan pertolongan pada selain Allah. Jadi semua apapun yang terjadi kepada kita, maka kita kembali kepada Allah, minta pertolongan sama Allah. Yang kedua, sebagai seorang muslim kita juga disunahkan untuk mengamalkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, sebagai beliau sebelum tidur selalu membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Jadi kita selain bertawakal juga meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang ketiga, jadilah pribadi yang tidak mengamalkan keburukan atau kejahatan seperti mengamalkan ilmu sihir, mencuri, memusuhi orang lain, dengki dan iri hati kepada orang lain, karena perbuatan zalim atau perbuatan sihir itu adalah termasuk dosa besar yang kemungkinan Allah sangat murka kepada kita. Baik, mari amalkan surah Al-Falaq di kehidupan sehari-hari. Nah, setelah Bapak menerangkan semuanya dan menjelaskan semuanya, Bapak memberi tugas pada kalian pada pertemuan kali ini, yaitu pertama, menghafal surat-surat Al-Falaq dan artinya dengan di video dan dikirim di classroom. Menghafal surat Al-Falaq dan terjemahannya atau artinya, ya. Yang kedua, menulis ulang slide ini. Kalian tulis ulang slide ini di buku tulis kalian, kemudian kalian foto dan dikirim di classroom, ya. Sebagai bahan pertimbangan, kalian kalau lupa cara mengirim tugas ke classroom, sudah mencantumkan di slide ini. Selamat belajar, semoga bermanfaat, menjadi anak yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.